Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana pada tahun tersebut akan digelar pemilihan umum atau pemilu. Salah satunya adalah pemilihan presiden. Edukasi politik dipandang penting untuk menjadi modal masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024. Dalam kajian politik Islam atau siyasah al-Islamiyah, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safar, falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dari hadis itu dapat dipahami, jika dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi yang berada dalam satu komunitas besar, misalnya satu kabupaten, satu kota, atau bahkan satu negara. Akan tetapi, kewajiban memilih pemimpin hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariat. Urusan yang tidak dibenarkan oleh syariat tidak boleh mengangkat pemimpin. Sekali lagi saya ulangi, akan tetapi kewajiban memilih pemimpin hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariat. Yang tidak dibenarkan oleh syariat tidak boleh. Merujuk pada hadis di atas, frasa fi safarin atau di dalam bepergian, ini menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut tentu mempunyai urusan yang sama atau umurun mustarakah, yaitu hendak bepergian. Ketiga orang tadi mempunyai tujuan yang sama, yaitu hendak bepergian. Adapun bepergian itu hukum asalnya adalah mubah atau dibenarkan syariah. Dari frasa itu bisa diambil kesimpulan, dalam urusan yang mubah, mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Apalagi dalam perkara yang wajib, pasti lebih wajib lagi. Inilah mafhum muwafaqah yang bisa kita tarik dari hadis di atas. Masyarakat kita harus disadarkan bahwa hampir semua hajat hidup manusia ditentukan oleh keputusan politik pemenang. Pemenang politik ini dapat menentukan harga barang-barang kebutuhan kita, dapat membuat peraturan-peraturan, hukum-hukum, dapat menjalin kerjasama dengan luar negeri, dapat mengangkat atau memecat pejabat, dapat membuat anggaran, dan lain sebagainya. Undang-undang dibuat oleh pemenang politik. Pajak naik atau tidak ditentukan oleh keputusan pemenang politik. Bahkan uang yang kita pegang, laku atau tidaknya juga karena keputusan politik. Sudah sering terjadi uang zaman Soeharto, zaman Soekarno tidak laku lagi. Mengapa? Karena keputusan politiknya menyatakan tidak laku. Jadi umat Islam ini harus kita didik agar melek politik, agar mempunyai kesadaran untuk memilih pemimpin yang baik, amanah, dan adil. Salah memilih pemimpin itu harganya mahal. Salah memilih pemimpin, bangsa ini bisa celaka. Maju dan mundurnya suatu negara itu banyak ditentukan kualitas pemimpinnya. Maka umat Islam harus kita sadarkan agar memilih pemimpin utamanya presiden atau kepala negara yang berkualitas sesuai dengan arahan ajaran Islam. Maka umat Islam harus kita sadarkan agar memilih pemimpin utamanya presiden atau kepala negara yang berkualitas sesuai dengan arahan ajaran Islam. Video ini akan mengetengahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala negara, bagaimana mekanisme pengangkatannya,
Apa saja syarat-syarat dapat diangkat sebagai kepala negara dan lain sebagainya. Isi video ini saya ambilkan dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah karangan Al-Mawardi. Selamat mengikuti. Al-Babul Awwal fi Aqdil Imamah. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun bil ijma' wa ikhtalafa fi wujubiha hal wajabat bil aqli au bil syar'i. Ketika masih ada nabi, maka kepala negara dan kepala pemerintahan di tangan nabi, di bawah kekuasaan nabi. Setelah nabi tidak ada, maka sebagai gantinya adalah imamah atau kepala negara. Imamah atau kepala negara ini dibuat sebagai pengganti fungsi kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan. Apakah berdasarkan rasio atau syariat? Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu maksudnya imamah wajib berdasarkan rasio. Karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka, serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah, niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan, tanpa hukum, dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio. Karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya, dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia, memimpin, merenungkan semua itu dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain. Namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Mereka adalah pemimpin yang diperintahkan untuk memimpin kita. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Abi Saleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayalikum ba'di wulatun, wayalikumul birru bibirrihi, wayalikumul fajiru bifujurihi, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq, wa in ahsanu falakum walahum, wa in asa'u falakum wa alaihim." Setelah masaku, kalian akan dipimpin oleh berbagai macam pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap pula. Sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin dengan buruk dan jahat pula. Dengarkanlah dan taatilah mereka selama kebijakan mereka jalan dengan kebenaran. Jika mereka memimpin dengan baik, maka kalian mendapatkan ketentraman hidup dan mereka mendapatkan pahala. Dan jika mereka memimpin dengan buruk, maka kalian mendapatkan pahala dengan kesabaran kalian, sementara mereka mendapatkan dosa. Kewajiban mengangkat kepala negara. Fa idza sabata wujubul imamah fa farduha alal kifayah kal jihadi wa talabil ilmi
fa idza qama biha man huwa min ahliha saqata fa fardhuha alal kifayah wa illam yakum biha ahadun kharaja minan nas fariqani adu ma'alul ikhtiyar hatta yahtaru imaman lil ummah. Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan, maka wajibnya adalah wajib kifayah, seperti jihad dan mencari ilmu pengetahuan. Jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang-orang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain. Dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya, maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, ahaduma ahlul ikhtiyar hatta yahtaru imaman lil ummah. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam. Wasani ahlul imamah hatta yantasiba adahum lil imamah. Kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara, sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara dari dua kelompok ini telah diketahui, maka masing-masing harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu. Mereka yang berhak memilih harus mempunyai 3 syarat berikut ini. Adwa al-adalah al-jami'ah li syurutiyah. 1, kredibilitas pribadinya atau keseimbangannya memenuhi semua kriteria. Wasani al-ilmu alladzi yatawassalu bi ila ma'rifati man yastahiqul imamah ala syurut al-mu'tabarah biha. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya. Wasalit ar-ra'yu wal hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamah aslah. Yang ketiga, ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Orang yang berdomisili di wilayah yang sama dengan domisili kepala negara tidak mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di wilayah lain. Namun mereka itu biasanya dapat terlibat dalam pengangkatan kepala negara karena mereka lebih cepat tahu tentang kematian kepala negara sebelumnya. Juga karena orang yang pantas memangku jabatan kepala negara biasanya berada di wilayah itu. Ya, tapi ini hanya berlaku di dalam negara yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi yang canggih. Dan pada masa sekarang ini hal ini hampir tidak mungkin terjadi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara. Wa amma ahlul imamah wasyurut al-mu'tabarah fihim sab'atun. Ahadua al-adalah ala syurutiya al-jami'ah. Wasani al-ilmu al-mu'addi ilal ijtihad bin nawazili wal ahkam. Wasalis salamatul hawas minat sam'i wal basari wal lisan liyasihka ma'a mubasyarah ma yudriku biya. Warabi' salamatul a'dha' min naqsin yamna'u an istifa'il harakah wa sur'atin nuhud. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki 7 syarat berikut ini. 1, keseimbangan, al-adalah yang memenuhi semua kriteria. Yang kedua, ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. Yang ketiga, panca inderanya lengkap dan sehat, mulai dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya.
sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu. 4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. 5. Visi pemikirannya baik, sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Yang ke-6, ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Yang ke-7, ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena ada nas tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma' ulama tentang masalah ini. Namun ada pendapat yang menentangnya, seperti pendapat Dirar. Pendapat Dirar ini memperbolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang. Malah dia berpendapat lebih jauh. Menurut pendapatnya, mengangkat pemimpin dari kalangan non-Quraisy lebih baik karena ia lebih sedikit keluarga dan sukunya yang menjadi backingnya, sehingga jika ia melenceng dapat dengan mudah diturunkan atau dijatuhkan dari jabatannya. Namun pendapat Dirar yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan, maksudnya tidak boleh diambil, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdalil pada hari Sakifah di hadapan kalangan Ansor saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an untuk mengaku jabatan khalifah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'immah min Quraisyin. Para pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy. Mendengar itu, mereka segera mengubah posisi dan selanjutnya berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan, dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri. Karena mereka membenarkan berita hadis tadi dan menerimanya, akhirnya mereka dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan. Abu Bakar saat itu berkata kepada mereka, dari kami para pemimpin, dari kalian para menteri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqaddimu Quraisyan, wala tuqaddimuha." Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkai atau jangan kalian mendahului mereka. Nas yang telah diterima ini tidak mengandung kesamaran yang perlu dipertanyakan. Juga tidak ada pendapat yang menentangnya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, wal a'immatu min Quraisyin, pemimpin adalah dari kalangan Quraisy. Dan hasil kesepakatan di Sakifah itu melahirkan Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan argumentasi ini, al-a'immah min Quraisyin, para pemimpin adalah dari suku Quraisy. Mengapa Quraisy? Karena Quraisy lebih dekat dengan Nabi nasabnya. Sayangnya berhenti sampai di sini. Kenapa tidak dilanjutkan pemimpin dari Quraisy? Sedangkan Quraisy yang paling dekat nasabnya dengan Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib yang paling dekat dengan Nabi adalah Ali. Para pemimpin itu dari Quraisy karena nasabnya dekat dengan Nabi. Dan Quraisy yang lebih dekat lagi dengan Nabi nasabnya adalah yang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi adalah Ali. Seharusnya Ali. Itulah kesimpulan sebagian pandangan seperti orang Syiah itu menyimpulkan seperti itu. Masalah ini sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.